Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan sedikit memaparkan tentang teori-teori pariwisata budaya yang beranggotakan dengan saya sendiri, Eneatul Fauzia, lalu ada Ratna, Muhammad Ardian Syah, dan yang terakhir ada Renanda Galisabana. Yang pertama yaitu tentang pengertian pariwisata budaya. Pariwisata budaya menurut Geria adalah salah satu jenis pariwisata yang mengandalkan potensi kebudayaan sebagai daya tarik yang paling dominan serta sekaligus memberikan identitas bagi pengembangan pariwisata tersebut. Pariwisata budaya sendiri merupakan aktivitas yang memungkinkan wisatawan untuk mengetahui dan memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang perbedaan cara hidup orang lain, merefleksikan adat istiadatnya dan tradisi religiusnya, dan ide-ide intelektual yang terkandung dalam warisan budaya yang belum cukup terkenal. Pariwisata budaya berhubungan erat dengan daya tarik wisata budaya itu sendiri. Penjelasannya terdapat pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional pada pasal 4 ayat 1 yang menjelaskan bahwa daya tarik wisata adalah daya tarik wisata berupa hasil karya olah cipta, rasa, dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. Teori-teori pariwisata budaya. Pengembangan destinasi pariwisata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang spesifik berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat kegiatan kepariwisataan dan dilengkapi dengan ketersediaan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas wisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang terkait. Sedangkan kerangka pengembangan destinasi pariwisata terdiri dari komponen-komponen utama. Adapun komponen tersebut, yang pertama, objek daya tarik wisata yang mencakup keunikan dan daya tarik berbasis alam, budaya, maupun arfikal. Yang kedua, aksesibilitas yang mencakup kemudahan sarana dan sistem transportasi. Yang ketiga, amenitas yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung pariwisata. Yang keempat, fasilitas umum yang mendukung kegiatan pariwisata. Yang kelima, kelembagaan yang memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan peran dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata. Saya akan menjelaskan tentang kelembagaan pariwisata. Di sini berdasarkan Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2019 mengatakan bahwa keseluruhan institusi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, mekanisme operasional, serta regulasi yang terkait dengan kepariwisataan tersebut. Menurut Sunario sendiri, peran dan fungsi dari komponen pelaku usaha atau pemangku kepentingan pengembangan kepariwisataan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pemerintah pusat maupun daerah. Di sini fungsi utamanya yaitu sebagai regulator dalam menentukan norma, standar, prosedur, peraturan, kriteria pengembangan kepariwisataan. Yang kedua adalah terlibat secara langsung dalam manajemen pengembangan pariwisata. Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dalam program promosi dan pemasaran kepariwisataan nasional serta pengembangan destinasi pariwisata pada tingkat nasional atau DPN, kawasan strategis pariwisata tingkat nasional atau KSPN, dan kawasan khusus pemerintah nasional atau KPN. Kemudian pemerintah daerah bertugas melakukan pembantuan untuk melakukan promosi
dan pemasaran kepariwisataan provinsi. Yang ketiga yaitu pemerintah daerah kota. Di sini bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang lain untuk menyusun peraturan daerah, kabupaten dan mengimplementasikannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019. Kemudian yang kedua adalah swasta atau industri pariwisata. Di sini organisasi industri pariwisata merupakan usaha yang menjadi penyedia barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan dengan kegiatan pariwisata. Ada dua lembaga yang ditetapkan sebagai mitra kerja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, masyarakat pengembangan, serta pengelolaan kepariwisataan. Contohnya adalah Badan Promosi Pemerintah Indonesia dan Badan Promosi Pemerintah Daerah. Yang kedua adalah Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Contohnya adalah Asosiasi Pariwisata. Yang ketiga adalah Masyarakat Pariwisata. Di sini adalah organisasi masyarakat yang hanya bisa diduduki oleh masyarakat yang asli di daerah tersebut. Karena apa? Di sini bertugas untuk berperan aktif mengorganisir kegiatan pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan pariwisata di tempat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan teori pariwisata Islam. Nah, dalam hal ini, perkembangan teknologi informasi pariwisata Islam begitu cepat. Kondisi ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk perkembangan pariwisata di dunia. Perkembangan yang masif yang ada di bidang pariwisata khususnya, terlebih lagi masyarakat Indonesia itu adalah warga muslim. Jadi keberadaan wisata halal ini merupakan suatu keadaan di tengah dinamika perkembangan di sektor pariwisata. Kemudian dalam konteks wisata Islam diperbolehkan apapun sepanjang tidak keluar dari aturan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis. Pijakan yang kuat pada Al-Quran dan Hadis membawa dampak yang sangat penting, yang sangat signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan pariwisata halal di dunia, terutama di Indonesia nanti. Kemudian dalam memahami wisata halal, maka perlu pemahaman yang baik terkait dasar-dasar hukum yang menyangkut wisata halal yang baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam hadis. Kemudian esensi dari pariwisata halal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada unsur yang mendekatkan diri kepada Allah. Untuk itu kita akan memutuskan berwisata, maka hal yang paling penting bagi orang Islam adalah mengutamakan wisata halal daripada konvensional. Seperti mungkin yang ada di wisata-wisata di Indonesia, seperti ada fasilitas masjid, kemudian makanan dan minumannya itu halal karena memang yang diperintahkan oleh Allah seperti itu. Kemudian dalam Al-Quran sendiri menjelaskan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqah wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nafihatu wa ma akala as-sab'u illa ma zakkaytum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisaq al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina faman yudhurra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Kemudian yang artinya yaitu diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Kemudian yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang tanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih.
dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan yang fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu, dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka barang siapa yang terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah lah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian jika melihat konteks dari yang di atas, kemudian wisata muslim ini pergerakannya merambat dari berbagai wilayah bahkan di dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Karena memang di Indonesia itu adalah mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam atau seorang muslim. Nah, kita sebagai seorang muslim juga harus mengetahui syarat-syarat dan juga memahami apa itu syariat Islam yang terdapat di dalam pariwisata Islam itu. Kemudian wisata halal hanya meliputi keberadaan tempat wisata religi, namun menyangkut ketersediaan fasilitas pendukung seperti restoran, kemudian hotel yang menyediakan makanan halal dan tempat sholat. Kemudian dalam hal di lingkungan pariwisata halal tersebut tidak ada yang namanya takut terhadap Islam. Jadi memang stigma itu harus disingkirkan agar pariwisata Islam tetap dapat berkembang dan terus maju di Indonesia yang tercinta ini, agar kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari saya.